Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arba'in. Baik, di sini saya akan menjelaskan PPT saya yang mengenai pemberontakan PPKI di Medium pada tahun 1948. Bulan September tahun 1948 merupakan saat-saat yang tidak akan terlupakan oleh masyarakat kota Medium, terutama bagi umat Islam di Medium. Peristiwa bersejarah yang melekat di dalam ingatan rakyat Indonesia, terutama bagi masyarakat Medium. Peristiwa yang dikenal dengan sebutan pemberontakan PPKI di Medium pada tahun 1948 atau pemberontakan PPKI Muso di Medium. PPKI atau disebut dengan Partai Komunis Indonesia pada awalnya merupakan bagian dari syariat Islam. Berdirinya PPKI sendiri dipelopori oleh para tokoh-tokoh SI atau Serikat Islam. Yang PKI merupakan partai yang sangat kontroversial terhadap pemerintahan Republik Indonesia yang merupakan Indonesia yang dipimpin oleh Presiden Soekarno pada tahun 1948. PPKI mulai mengadakan pemberontakan untuk merebut kekuasaan Republik Indonesia di bawah pemimpinan Musso yang merupakan tokoh utama komunis Indonesia yang juga merupakan anggota komunis Rusia. Ketika Musso didatangi dari luar negeri, politik PPKI makin dipertajam sehingga meletuslah peristiwa Medium tersebut, kemudian memicu terjadinya demonstrasi terhadap pemberontakan di mana-mana. Selanjutnya itu ada sejarah pemberontakan PPKI di Medium. Kemerdekaan Indonesia yang seharusnya berjalan selama 3 tahun pada tanggal 18 September 1948 sudah dikacaukan oleh pemberontakan yang dilakukan oleh kelompok Partai Komunis Indonesia atau disebut dengan PPKI. Kemerdekaan yang seharusnya diisi oleh pembangunan bangsa justru dikacaukan oleh sekelompok orang-orang yang tidak memahami arti kemerdekaan. Kepentingan pribadi dan kelompok lebih diutamakan daripada kepentingan nasional. Paham komunisme tumbuh pada jiwa orang-orang PKI sebagai rakyat, khususnya buruh dan tani, tidak paham berpolitik. Mereka mengikuti aktivitas PPKI hanya karena ikut-ikutan dan bukan karena pemahaman yang baik mengenai komunis. Penyebab atau latar belakang terjadinya pemberontakan PPKI di Medium. Tidak lama setelah kemerdekaan itu, Republik Indonesia terjadilah pemberontakan PPKI pada tanggal 18 September. Terjadilah peristiwa pemberontakan yang dilakukan oleh sekelompok orang-orang yang Partai Komunis Indonesia atau PPKI. Kelompok yang itu yang lebih mementingkan kepentingan pribadi dan kelompok daripada kepentingan orang nasional, yang seharusnya lebih perhatikan untuk kemajuan bangsa. Paham komunis ini tumbuh dari orang-orang PKI. Ada tokoh-tokoh yang terlibat dalam PPKI ini adalah satu tokoh yang terlibat dalam PKI ada 3 orang. Itu terutama tokoh yang terlibat itu yang pertama nama Musso, tokoh utama dalam pimpinan pemberontakan PPKI di Medium pada tahun 1948. Yang kedua itu ada namanya Amir Syarfuddin atau pemimpin VDR. Yang ketiga itu ada Kolonel Dahlan atau pemimpin Brigade 29. Yang kedua itu ada tokoh-tokoh yang ditugaskan dalam penumpasan PPKI di Medium, ada 5 orang. Yang pertama, tentara dari Jawa Tengah dipimpin oleh Kolonel Gatot Subroto. Kedua, tentara dari Jawa Timur dipimpin oleh Kolonel Sumangkono. Yang ketiga, ada mobil Brigade Kresidenan
Surabaya. Yang keempat ada mobil bergede besar Jawa Tengah. Yang kelima ada mobil bergede besar Jawa Timur dipimpin oleh KPIN Yasin. Itu para pemimpin mobil Green dalam penumpasan PPKI itu medium ada 5 orang juga. Yang pertama KPIN Yasin pimpinan operasi, yang kedua KP2 Setipo Sudorjo pengendali operasi, yang ketiga itu ada IP1 Sitipo Dongsumo komandan operasi, yang keempat ada PIP1 Imam Bahri komandan dan batalion, yang kelima ada PIP1 Abdul Rahman wakil komandan Denlayon. Para komunis bonding itu ada Sutojo MK Surabaya, ada nomor 2 ada PIP2 Yusuf Cahyosono dan MBKB Surabaya. Yang tiga ada PIP Kosunandi Surabaya. Selanjutnya itu ada tujuan pemberontakan PPKI di Medium. Tujuan pemberontakan yang dilakukan oleh PPKI adalah dengan melakukan pemberontakan kepada masyarakat yang untuk mempercayai akan pentingnya front nasional lawan front nasional tersebut, dilakukan penggalangan kekuatan revolusioner dari masyarakat tani, buruh, dan golongan rakyat. Golongan rakyat miskin lainnya dengan memanfaatkan kesejahteraan sosial yang terjadi di antara masyarakat tersebut. PPKI rencananya bahwa setelah upaya tersebut dilakukan, maka selanjutnya PPKI akan berkoordinasi dengan tentara. PPKI beranggapan bahwa tentara Indonesia harus memiliki sikap yang sama seperti tentara merah yang berada di Uni Soviet di bidang politik dan di bidang official politik, serta harus memiliki pemikiran anti penjajahan. Sebagian besar tentara yang beragam dengan PKI adalah tentara rasionalisasi dan regionalisasi oleh Kabinet Hatta. Dan secara kebetulan mereka juga menemukan perasaan tujuan dan dengan PPKI. Pemberontakan yang dilakukan oleh PPKI mulai dari jam 3.00 setelah terdengarnya tembakan pistol 3 kali sebagai tanda dimulainya gerakan non-volunteer oleh kelompok komunis. Selanjutnya itu ada dampak-dampak pemberontakan PPKI di Medium. Terjadinya pemberontakan di kota Medium membuat kemerdekaan di daerah tersebut tidak stabil, sehingga meresahkan warga yang berada di daerah tersebut. Aktivitas pemberontakan tersebut, aktivitas warga bisa seperti petani dan buruh terganggu. Kelancaran untuk membangun bangsa pada saat itu menjadi terganggu, dan hal ini merupakan masyarakat Indonesia. Kemerdekaan Indonesia yang baru selama 3 tahun ini, tanggal 18 September 1948 sudah dikacaukan oleh pemberontakan yang dilakukan oleh PKI, kelompok Partai Komunis Indonesia. Sekian, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya dapat sampaikan. Bila kurang saya mohon maaf. Saya sudah dengan doa. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.